Jadi kalau bagi kalian yang suka ngagung-ngagung Edis, yang suka menyembah Edis ya, saya kadang bersyukur sama orang-orang kayak kalian itu gitu loh. Nanti kalian akan tiba masanya kalian akan belajar, teman-teman yang Kristen yang di bawah ya. Kalian akan belajar justru dengan narasi-narasi beliau. Kalian ikutin aja terus coba. Bayangkan sekarang orang berapologet ya untuk membela keyakinannya yaitu Kristen. Tetapi jejak digital itu ada sampai sekarang. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Ini pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Narasinya gini bang, kalau gini Edis ngomong kayak gini, lebih tepatnya kalau saya menyebut Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Tuan, karena manusia. Ya. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Bagi saya ya, mohon maaf ya, lagu-lagu rohani itu buatan manusia itu tidak penting. Harusnya membahas tentang firman Tuhan. Harusnya membahas bagaimana turunnya ayat ini, untuk siapa, peristiwanya apa. Harusnya itu yang penting menurut saya. Jadi kita bisa menalar gitu, tujuan ayat ini untuk apa, maksud ayat ini untuk apa. Harusnya gitu kalau di sekolah minggu gitu. Mohon maaf ya bang, saya bandingkan ya. Ini contoh lah, ini contoh Akinovan ini. Akinovan itu dia berpindah itu bukan karena dia cari tahu loh. Justru karena membandingkan orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu dia. Si Novan ini. Contoh, Novan ini dulu debater bang. Jadi saya sempat tahu itu. Iya, dia ini dari apa ya? Ya, debater gitu, sama dengan saya gitu. Tapi saya lebih dulu dari dia gitu. Yang saya tahu Bang Jiman yang paling keras dulu sih. Saya sempat nyimak awal-awal tuh sempat nyimak Bang Jiman, lumayan sih gitu argumentasinya gitu. Artinya gini, ketika berargumentasi juga sekaligus mempertanyakan dan akhirnya mengcompare atau membandingkan gitu kan. Artinya gini Bang, akan tiba masanya sebagaimanapun mempertahankan yang namanya doktrin, ketika orang itu sudah masuk ke ranah diskusi, sering menyimak diskusi, maka dia akan mulai main akalnya Bang, perlahan. Betul nggak? Itu yang pasti yang Abang Jimen rasakan. Perlahan mulai abang tuh, loh iya kok begini gitu loh. Bahkan ketika sampai ditelusuri ke original teksnya pun mulai mempertanyakan akhirnya. Karena mulai belajar. Karena kalau nggak seperti itu nggak pernah belajar. Yang terjadi apa? Oh, saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Yohanes 1 nomor 1. Lah itu kerjaan di gereja. Tapi kalau kalian baca, bukan baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya salah satu contoh yang saya kemudian memahami itu karena saya membaca berulang-ulang, Bang Jimen. Saya tamat baca Bible itu berkali-kali. Karena saya punya kebiasaan dulu tuh setiap pagi harus baca Bible. Satu perikop minimal ataupun satu pasal. Bukan renungan, memang terbiasa setiap pagi baca. Dan pulang sekolah kalau ada kesempatan bisa baca lagi. Artinya apa? Dari membaca itu sebetulnya menemukan hal yang aneh-aneh. Cuman di masa itu ketika saya masih SD, masih SMP, saya tidak bisa mempertanyakan, takut untuk bertanya, betul nggak? Tapi setelah mulai kita beranjak dewasa, kita punya akal, kita main, kita mulai kayak, oh iya benar isinya begini. Oh iya, Yesus nggak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Oh iya, kita tidak pernah diperintahkan untuk menyembah Yesus. Itu akan mulai bermain akal kita. Gitu. Nah, di sana barulah bukti nyatanya terjadi gitu loh. Jadi kalau bagi kalian yang suka ngagung-ngagung Edis, yang suka menyembah Edis ya, saya kadang bersyukur sama orang-orang kayak kalian itu gitu loh. Nanti kalian akan tiba masanya kalian akan belajar, teman-teman yang Kristen yang di bawah ya. Kalian akan belajar justru dengan narasi-narasi beliau. Kalian ikutin aja terus coba. Bayangkan sekarang orang berapologet ya untuk membela keyakinannya yaitu Kristen. Tetapi jejak digital itu ada sampai sekarang. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan.
pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Yesus mengaku sebagai utusan Allah dalam beberapa ayat Alkitab, seperti Matius pukul 15:24, Yohanes pukul 5:30, dan Yohanes 17:3. Ayat-ayat yang menunjukkan Yesus mengaku sebagai utusan Allah. 1. Matius pukul 15:24, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang sesat." 2. Yohanes pukul 5:30, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Dan 3. Yohanes 17:3, dikatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Narasinya gini bang, kalau gini Edis ngomong kayak gini, lebih tepatnya kalau saya menyebut Yesus itu bukan Tuhan tetapi Tuan, karena manusia ya. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Jadi ini contoh-contoh. Ya, gitu. Ini contoh-contohnya coba ini. Ya, gimana ya? Ya, kalian orang dua sama-sama mualaf ya? Ya. Oh, keren gak kita? Ini pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar.